Sip. Ini menurut kalian Mana kuliah kalian? sebelum beli tanah? Harga semua melambung naik. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Hai guys, welcome back to Sleep Podcast. Jadi di sini kami kedatangan bintang tamu yaitu mahasiswa dari universitas yaitu Dwita Mardianti dan Jennifer. Apa kabar? Jadi kalian ini mahasiswa universitas nih. Benar. Udah semester berapa kalian? Kami sudah semester 3. Gimana kuliah kalian? Kuliah kami baik-baik aja sih, tapi sekarang kami lagi sibuk-sibuknya organisasi di BEM. Jadi kalian ini mahasiswa yang bisa dikategorikan mahasiswa akhir lah ya, semester 3 ditambah sibuknya Betul. tugas kuliah, ditambah sibuknya Organisasi. Oke, by the way, tema pembahasan dari podcast kita hari ini adalah diskriminasi yang terjadi pada tahun 98. By the way, kalian pada tahu nggak sih konflik menarik banget nih? Konflik diskriminasi ras Tionghoa di Yogyakarta. Ya, jadi di konflik itu yang mereka nggak boleh punya tanah, nggak boleh beli tanah. Kalian tahu nggak sih? Tahu sih, pernah lihat di sosial media. Sempat viral kan? Oh, konflik itu yang lagi hot-hot itu ya? Betul banget. By the way, untuk Jennifer sendiri nih, seperti yang kita ketahui kan, kamu ini adalah etnis Tionghoa ya. Dari konflik tersebut nih, kira-kira kamu pernah nggak sih ngalamin diskriminasi sosial gitu dari masyarakat atau dari teman-teman, kalau boleh tahu? Kalau selama ini sih aku belum pernah ya mengalami diskriminasi tersebut, karena menurut saya juga selama ini masyarakat itu toleransinya tuh udah oke banget. Terus juga masyarakat pemikiran itu udah terbuka. Oh, alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah ya. Syukur banget ya, dan emang zaman sekarang juga tuh kayak sekarang anak-anak muda tuh udah terbuka ya pikirannya dan tingkat toleransinya juga udah tinggi. Bagus deh kalau gitu. By the way nih, kalau kita sangkutin dengan konflik yang barusan tadi ya, konflik diskriminasi pada etnis Tionghoa di Yogyakarta, kalian pernah tahu nggak sih pernah ada juga diskriminasi sosial pada tahun 98? Gue pernah tahu sih, karena waktu itu pernah belajar di SMA dengan Ria. Oh, Ibu Ria Resti Oktaviani ya? Oh, Ibu Ria Resti Oktaviani ya? Benar, Bu Ria. Oh, berarti kalian nih alumni dari Semansa nih? Oh, jadi kalian? Satu SMA. Iya, kami dulu sebangku waktu sekolah. 3 tahun. 3 tahun. Kalau boleh tahu, apa sih pemicu dari konflik 98 tersebut? Pemicunya itu ketidakpuasan terhadap pemerintahan pada Orde Baru. Dimana saat itu pemimpinnya itu Pak Soeharto kan, dan juga salah satu pemimpinnya itu karena krisis ekonomi yang parah. Selain itu adanya ketidaksetaraan sosial dan ketegangan antar etnis. Oh, berarti semua rakyat dirugikan dong? Benar. Iya benar. Tapi yang paling dirugikan itu etnis Tionghoa. Karena pada saat itu tuh tragedi 98 itu para etnis Tionghoa itu memiliki kekayaan yang lebih besar, terus juga lebih sejahtera dibandingkan masyarakat lain yang menyebabkan kecemburuan antar etnis. Berarti itu ada dampak tersendiri dong secara perekonomian bagi etnis Tionghoa. Tapi yang kalian jelaskan tadi kan, ini nih ada kecemburuan sosial lah ya, bisa dibilang karena etnis Tionghoa tuh lebih sejahtera, lebih kaya gitu kan. Jadi dari tragedi ini ada nggak sih dampak secara ekonomi nih bagi etnis yang dirugikan, yaitu etnis Tionghoa? Menurut kalian ada nggak? Bukan menurut kalian sih, lebih ke
ada nggak sih gitu? Tentunya ada, karena ekonomi Tionghoa itu mengalami kerugian besar, kayak toko-toko atau usaha Tionghoa itu dibakar oleh pemusuh. Oh benar-benar sampai dibakar toko-toko usaha mereka. Iya, Wah gila sih. emang gila banget pada waktu itu. Ada lagi nggak? Mereka diusir kalau nggak salah. Oh benar-benar sampai dibakar, sampai diusir. Dinain lah. Gue kan kebayang sih berapa rujuknya, risunya nggak sih? Mana ada demo juga kan? Krisis, demo, mana ada etnis yang dirugikan. Iya, Aduh, aduh. itu kacau banget sih. Kacau banget. Siap banget ya. Tapi ada nggak sih solusi dari pemerintah untuk mengatasi konflik sosial tersebut? Tentunya ada solusi dari pemerintah, seperti pemerintah melakukan kampanye pendidikan demi meningkatkan kesadaran untuk menghormati dan menghargai antar sesama. Selain itu juga pemerintah memberdayakan komunitas etnis Tionghoa dengan memberikan peluang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi Oh, yang mungkin menjadi akar diskriminasi. oh, jadi ada ya usaha solusi dari pemerintah gitu ya Ada. untuk memecahkan masalah diskriminasi sosial ini. Ini menurut kalian nih, menurut kita deh, menurut kita solusi dari pemerintah ini sudah cukup efektif belum sih? Menurut kami sih udah efektif. Sebenarnya bisa dibilang efektif sih, karena seperti yang dibilang Jennifer tadi, buktinya sekarang ada bukti nyata gitu. Buktinya sekarang dia sudah nggak merasakan diskriminasi sosial. Dengan adanya itu berarti solusi dari pemerintah ini efektif. Dia cukup berhasil sehingga masa depan tidak ada lagi diskriminasi sosial tersebut, dan kita doakan semoga diskriminasi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Amin. Jadi kesimpulan dari konflik diskriminasi sosial yang terjadi pada tahun 98 ini bisa dibilang ini terjadi karena keirian gak sih? Jadi masyarakat tuh iri dengan etnis Tionghoa yang kehidupannya sejahtera, kaya gitu ya. Jadi adanya keirian yang menyebabkan diskriminasi sosial ini terjadi. Dan alhamdulillahnya pemerintah kita menemukan solusi untuk mengatasi diskriminasi tersebut, dan dengan solusi itu diskriminasi ini tidak akan terjadi lagi pada masa depan dengan harapan seperti itu. Dan ternyata pada saat ini solusi itu sudah cukup baik ya, dengan ada bukti bahwa sekarang kita sudah bisa hidup secara berdampingan. Nah, itu sebuah yang luar biasa sih, jujur. Itu bukan Alhamdulillah banget ya. Benar. Alhamdulillah banget ya. Benar. Alhamdulillah banget. Bukan hanya untuk pemerintahan, tapi juga masyarakat kita sekarang yang sekarang sudah bisa terbuka bahwa kita bisa berhidup berdampingan. Masya Allah. banget ya. So guys, jadi kayaknya kita udah panjang banget nih bicara-bicara, bincang-bincang tentang diskriminasi. Ya. Ngantuk ya. Iya nih udah mengantuk karena ini udah malam banget guys. So, thank you guys, thank you banget sudah datang ke podcast kami, untuk Jennifer dan Wita. Semoga kuliah kalian cepat lancar dan lulus ya dengan Amin. Amin. Oke guys, sekian aja podcast kita pada malam hari ini. Bahas tentang diskriminasi sosial pada tahun 1998. Backskin. Ayo beri. Andri bang. Oh ini. Bisa dong. Aku dulu lupa. Oh. Oh, itu dia Rizky Oktaviani. Kalian Oktaviani. Jadi. Oktaviani. Ngapain dah kuliah lah? Terlalu panjangnya tuh. Iya, dan lanjut. Kehidupan. Tetap.
Ayo, gampang. 13, 9,